Kampus bukan hanya tempat untuk mengejar gelar, tapi tempat di mana kegelisahan tentang kampung halaman mulai menemukan jawabannya. Saya Bisnis Manita, dan ini adalah perjalanan saya membeda apa yang sebenarnya terjadi di tanah kelahiran saya. Saya akan membahas mengenai Negari Sungai Saria. Pernah terpikir tidak? Sejak Undang-Undang Desa pada tahun 2014, Negari mempunyai uang yang banyak dan memiliki wewenang yang besar. Kenapa pembangunannya terasa jalan di tempat dan kenapa pelayanan publik sering macet? Lewat studi kepustakaan ini, saya menemukan sebuah kenyataan pahit. Di Sungai Saria sedang terjadi perang dingin antara Wali Negari sebagai eksekutif dan Bamus sebagai legislatif. Mereka seharusnya bersinergi, justru terjebak dalam ego sektoral. Konflik ini bukan tanpa alasan. Ada masalah anggaran musyawarah negari yang tidak jelas, hingga praktik orang dekat dalam proyek fisik. Bayangkan, proyek rabat beton diberikan begitu saja tanpa tender transparan. Saat Bamus bertanya, Wali Negari menutup pintu rapat-rapat. Konflik ini bukan sekedar beda pendapat biasa. Laporan saya mencatat adanya ketimpangan pemahaman regulasi. Bayangkan, di satu sisi ada aturan formal dari Kemendagri. Di sisi lain ada aturan adat yang sudah mendarah daging. Ketika Wali Negari ingin percepat fisik, Bamus justru terjebak pada ketelitian administrasi yang sangat ketat. Ketidaksinkronan inilah yang membuat musyawarah negari atau musnah seringkali berakhir buntu tanpa alokasi anggaran yang jelas. Lalu siapa yang paling dirugikan? Tentu saja masyarakat. Dana desa menumpuk jadi silpa karena tidak bisa dicarikan tepat waktu. Layanan posyandu terhambat, PKK tidak aktif, dan semangat gotong royong yang jadi ciri khas kita pun mulai luntur. Sedih ya, padahal tujuan kita untuk kesejahteraan, tapi malah jadi ajang perebutan kekuasaan dan tumpang tindih kewenangan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Solusi yang paling saya tawarkan bukan hanya soal aturan, tapi soal hati. Kita perlu mengaktifkan kembali bukan hanya soal aturan, tapi soal hati. Kita perlu mengaktifkan kembali kutub penyelamat yang selama ini tidak berfungsi. Tokoh alim ulama dan cadik pandai harus diajak bicara kembali. Selain itu, secara teknis, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui DPMD harus memberikan bimbingan teknis bulanan. Kita butuh sistem prinsip keseimbangan yang saling mengawasi antar lembaga pemerintahan agar tidak terjadi dominasi tunggal atau penyalahgunaan kekuasaan. Kita butuh sistem prinsip keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga pemerintahan agar tidak terjadi dominasi tunggal atau penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Yang sehat, di mana pengawasan bukan dianggap sebagai intervensi. Melainkan bentuk kasih sayang untuk kemajuan negari. Laporan ini mungkin hanya tumpukan kertas bagi sebagian orang, tapi bagi saya adalah langkah kecil untuk mengembalikan harmoni di Sungai Saria.
Karena pemerintahan yang baik bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang seberapa besar kita bekerja untuk rakyat. Mari kita kawal pembangunan negari kita demi negeri mandiri dan sejahtera.